Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Selasa 14 September 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan pesta Salib Suci. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Hari ini bersama gereja kita merayakan pesta Salib Suci. Salib menjadi salib suci tentu karena di sanalah tergantung Putra Manusia dan Ia ditinggikan pada salib. Tuhan kita wafat dan Dia wafat demi keselamatan kita umat manusia. Hari ini kita merayakan pesta Salib Suci ini. Kembali saya mengajak kita untuk mengenangkan misteri salib, di mana melalui salib kita diselamatkan dari belenggu dan kuasa dosa. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, makna di balik perayaan pesta Salib Suci tentu bukan pada peristiwa kematian, melainkan ialah kemuliaan Allah dinyatakan, sebagaimana yang kita dengarkan melalui bacaan Injil pada hari ini, bahwasannya Putra Manusia Yesus Kristus yang kita imani tergantung di kayu salib sebagai bukti kebesaran dan kemuliaan Tuhan Allah, serta betapa cinta Allah kepada umat manusia tak terhingga dan tak terkira. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui Yesus Kristus yang wafat di atas kayu salib, Allah menebus dosa-dosa kita umat manusia. Kesucian dan kekudusan manusia sebagai ciptaan Allah dikembalikan dan dipulihkan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui salib bahwasannya kita memperoleh hidup yang baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan Allah. Salib menjadi bukti dan sekaligus puncak kasih Allah kepada manusia. Di sana Ia mengorbankan putranya yang terkasih, Yesus, Sang Juru Selamat kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mungkin bagi kebanyakan orang salib ialah tanda kehinaan, tetapi bagi kita, orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, salib merupakan tanda keselamatan, bahwasanya kita telah ditebus dan dimenangkan oleh Yesus Kristus dari kuasa maut, kegelapan, dan belenggu dosa. Maka sebagai pribadi-pribadi yang telah dimenangkan, pribadi yang telah ditebus, kita pun dipanggil dan diutus untuk terus setia memikul salib kita. Sebab Yesus mengatakan dalam Injil Lukas yang dapat kita dengarkan di sana pada bab 9 ayat yang ke-23, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku.
Inilah panggilan sejati kita sebagai orang-orang Kristiani, pengikut Kristus yang sejati. Kita diajak untuk menjadi semakin setia, memikul salib yang dipercayakannya dalam seluruh langkah pesiarahan hidup kita hari lepas hari. Mungkin dalam proses kita memikul salib ini, ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita terkadang harus meneteskan air mata, membuat kita harus terjatuh. Tetapi para sahabat yang terkasih, ingatlah bahwa Yesus dalam perjuangannya memikul salib ke puncak Golgota mengalami 3 kali jatuh. Dan inilah juga yang menjadi spirit kita, yang meneguhkan iman kita, bahwasannya bagaimanapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, kesukaran hidup, pergumulan, duka cita, tetesan air mata, berjuanglah untuk tetap setia dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan Allah, sehingga kita dimampukan untuk hari lepas hari setia membawa salib kehidupan kita, hingga pada akhirnya nanti kita bisa menancapkan salib ini dengan kokoh di puncak Golgota kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita didapati oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang setia memikul salib peziarahan iman kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sekiranya pesta salib suci pada hari ini mengingatkan kita betapa agung dan mulia makna salib suci bagi kehidupan kita. Di sana, betapa cinta Allah kepada kita umat manusia menjadi semakin nyata dalam sejarah kehidupan umat manusia. Para sahabat yang terkasih, kita pun diajak untuk ikut ambil bagian sebagaimana yang Yesus teladankan, yakni mewartakan karya keselamatan Tuhan Allah ini ke seluruh dunia. Melalui apa? Melalui seluruh cara hidup kita sehari-hari, melalui setiap karya, tugas, dan tanggung jawab kita. Maka daripada itu, jangan pernah malu menjadi orang Kristiani, jangan pernah malu dengan identitas kita. Mari kita tampakkan bahwasannya salib bukanlah simbol kehinaan hidup, melainkan salib simbol kemenangan yang sejati, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah dimenangkan dari kuasa dosa, maut, dan kegelapan. Semoga pesta salib suci pada hari ini semakin meneguhkan iman kita, dan kita dimampukan menjadi pribadi yang setia, memikul salib kita setiap hari, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus hari lepas hari. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.